Halo teman-teman semuanya. Sekarang tanggal 19 Maret, hari Kamis jam 2:24 siang di New York. Kita bertemu kembali di Ngobrol Santai. Kali ini kita akan eh, membahas komentar dari salah seorang teman kita yang namanya adalah Musliman 5605. Ya, thank you komentarnya. Ini kurang lebih hampir sama ya. Jadi apa namanya komentarnya kurang lebih ya, kurang lebihnya adalah hampir sama seperti ini. Ya ini adalah konten saya dulu, inspirasi sama dengan problem solver dan Ho'oponopono. Semua disampaikan di sini sudah sesuai dalam Al-Quran. Mendengar penjelasan Coach Irwan, air mata ini menetes. Thank you ya. Nah ini adalah komentar yang menarik. Kenapa? Karena yang namanya spiritual itu larinya akan menuju ke arah wisdom. Jadi saya coba akan jelaskan dengan kalimat yang lebih sederhana agar teman-teman juga bisa sama-sama belajar ya bahwa sebenarnya fungsinya atau peranan dari spiritual dan agama itu sebenarnya satu di jalur yang sama ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ada yang namanya agama sini. Oke. Ini agama adalah step ya. Jadi agama itu adalah sebuah stepping stone, langkah pertama yang kita jalanin sebagai pelaku spiritual. Ya. Nah, nanti dengan berjalannya agama, yang semakin dalam kita belajar ilmu agama, semakin dalam kita mengamalkan semua ajaran agama, kita akan sampai satu pada yang namanya wisdom. Ya. Atau dalam bahasa Indonesianya kebijaksanaan. Ya. Nah, wisdom ini akan mengarah kepada satu tujuan, yaitu the truth, kebenaran sejati. Ya, the truth, kebenaran yang sifatnya sejati. Nah, coba kita lihat sekarang. Yang namanya agama, agama itu ada banyak, teman-teman. Coba kalau kita lihat agama yang ada di dunia ini, ada berapa agama? Ada mungkin ratusan, mungkin ribuan agama dengan berbagai macam ajarannya, dengan berbagai macam nabinya, dengan berbagai macam Tuhannya, seolah-olah seperti itu. Jadi setiap agama punya wisdom, betul? Jadi terlepas dari manapun kamu berada, ya terlepas dari manapun kamu memulainya, ya rutenya akan sama. Karena nanti akan berujung pada sesuatu yang kita sebut sebagai the truth. Jadi kalau misalkan kita ngomong agama lagi di sini, terserah agamanya memulai dari mana. Agama ada ribuan. Ini agama nomor 1, agama nomor 2, agama nomor 3. Terus ya ada ribuan. Nah, nanti kalau kamu berani mendalami ajaran agamamu, apapun agama kamu akan bertemu dengan wisdom. Dan ketika kamu memahami wisdom, kamu akan diarahkan menuju satu kebenaran sejati. Namanya kebenaran sejati ini cuma ada satu. Konsepnya cuma begitu aja, sesimpel itu. Ya, jadi tidak ada namanya kebenaran sejati banyak, nggak ada. Ya, kebenaran sejati cuma satu dan inilah segala macam aliran ya kepercayaan agama apapun itu ya, larinya akan menuju ke satu titik. Titiknya ini cuma satu, yaitu kebenaran sejati. The real truth. Ya, kita sebutnya sebagai the real truth, kebenaran sejati. Ya, nah, sama juga spiritual mainnya di mana? Ya, spiritual juga sama. Kalau saya boleh terjemahkan, ya menurut pemahaman saya, spiritual mungkin mainnya di sini. Spiritual pun juga sama, atau jangan-jangan spiritual bisa juga bermain di sini, bisa juga. Jadi ada berbagai macam versi ya, tergantung. Ya, ada orang yang baru kenal spiritual pertama kali, sama juga. Ya, mungkin dia ada fanatisme, mungkin dia merasa bahwa ini yang paling benar, jalur ini paling benar, jalur itu paling salah, ini yang paling ideal. Ya, cocok-cocokan. Harus diakui memang iya, cocok-cocokan. Tetapi kalau kamu mendalami, kamu akan mencapai wisdom. Even spiritual pun ada wisdomnya. Kamu mencapai wisdom dan kamu lihat jalur spiritual pun akhirnya akan bertemu dengan satu kebenaran sejati, yaitu adalah the real truth. Ya, jadi ini adalah sebuah blueprint yang saya yakinin ini benar. Inilah rutenya. Karena itu
kita tidak mempermasalahkan. Kamu mau mulai startnya dari agama apa? Bahwa kalau agama kita berbeda, it doesn't matter, nggak masalah. It's fine gitu. Kita nggak perlu berantem gara-gara agama kita berbeda. Kita nggak perlu berdebat untuk mencari agama mana yang terbaik. Kita nggak perlu berdebat, wah agama kamu kekurangannya di sini. Beda dengan agama saya. Seolah-olah seperti kita nih lagi berjualan agama. Ya. Jadi agama seperti barang jualan. Nggak ada perlunya. Itu nggak ada guna. Kenapa? Karena semakin kamu berdebat di situ, kamu nggak akan masuk ke wisdom. Kamu akan kejebak di level ini terus. Semakin kita banyak melekat terlalu berlebihan, cuman kepada kepada lapisan luarnya aja, maka kita nggak bisa masuk ke wisdom. Karena menuju ke wisdom ini kita perlu perenungan. Menuju ke wisdom ini kita perlu untuk kontemplasi, meditasi, melepas ego, relax. Sedangkan kalau kita terus mengubar ego, ya itu tuh seperti gini, agama mana yang paling benar? Agama saya apa agama kamu? Tuhan mana yang lebih hebat? Tuhan saya apa Tuhan kamu? Selama kamu pakai seperti itu terus, maka kamu akan kejebak di sini. Kejebak di sini. Karena di sinilah ada namanya ego, benar ya? Egonya tuh muncul di sini. Karena itulah lepaskan ego. Kalau ego sudah dilepas, ya minimal meskipun cuma sebentar, kalau ego sudah dilepas, maka jalan kamu menuju wisdom lebih mudah. Kalau ego sudah dilepas, apa perlu kita masih meributkan identitas kita? Apa perlu kita masih mencari identitas siapa yang paling benar? Enggak, karena identitas itu ada di zona ego. Ya, ini yang merupakan ajakan. Cobalah. Daripada kita cuma membangga-banggakan agama kita, coba dalemi. Oke lah, agama kita udah benar nih. Oke, dalemi. Sampai ke sebuah titik yang paling dalam. Kan? Sampai masuk ke dalam wisdom. Ketika kamu sudah melewati level wisdom, kamu masuk ke level wisdom, maka identitasmu tuh sudah tidak lagi digaung-gaungkan terus. Diomong-omongkan terus, ditinggi-tinggikan terus. Udah beda. Caramu melihat agama udah berbeda. Cara kamu memahami kitab sucimu sudah berbeda. Cara kamu melihat Tuhanmu sudah berbeda. Karena sudah level wisdom. Barulah kemudian ketika kamu mendalami terus di level wisdom, akhirnya kamu akan mencapai satu kebenaran absolut. Kebenaran absolut sekali lagi cuman ada satu. Ya, jadi mau lewat jalur yang mana? Ini sama persis seperti kita naik gunung. Sama persis. Puncak Gunung Semeru misalkan ya. Misalkan Gunung Semeru. Kamu mau naik dari jalur sini, mau naik dari jalur sini, naik jalur sini, jalur di belakangnya ini, ya boleh-boleh aja. Lewat mana aja itu nggak ada masalah. Tapi yang namanya puncak cuma satu, benar? Ya kita nggak bisa ngomong, oh saya udah sampai di puncak Semeru loh. Iya, puncak yang mana? Nggak mungkin. Puncak cuma ada satu. Jalan menuju ke sana ada banyak. Betul. Ya semua jalan ada tantangannya masing-masing. Tapi sekali lagi, jangan ributkan jalannya. Yang penting adalah tujuan akhirnya. Ya. Ini adalah final destination-nya. Ini destination. Ini kurang lebih gambarannya seperti ini. Ya, final destination-nya. Jadi ini adalah peta perjalanan kita. Sekali lagi, kita nggak perlu ngejudge orang juga. Setiap orang punya perjalanan masing-masing. Mungkin ada yang masih di sini, ya. Mungkin ada yang perjalanan lagi menuju ke wisdom. Mungkin ada yang sudah sampai wisdom. Mungkin ada yang perjalanan lagi mau menuju ke sini. Mungkin ada di sini. Macam-macam. Semua orang menjalani perjalanannya masing-masing. Karena itu guru saya mengatakan apa? Respect other people journey. Semua tuh ada perjalanannya masing-masing. Gak perlu kita membanggakan diri atau rendah diri di depan orang lain. Gak perlu. Karena balik lagi. Itu yang maksud dengan respect. Semua orang punya perjalanan masing-masing. Dan kita menghormatin. Kita menghormatin. Bukan berarti oh sekarang saya ada di sini lalu kemudian lihat orang yang ada di sini lalu kemudian kita mentertawakan dia. Gak perlu. Gak perlu kita menghakimi dia. Atau seolah-olah seperti kita lebih hebat, lebih sakti, lebih bijaksana. Nggak mungkin. Itu kerjanya ego. Ketika kamu masih berada dalam ego, ya itu yang terjadi. Sama juga, misalkan ketika kita sudah berada di sini, kita di titik A ini, lihat orang sudah mau mencapai titik B, ya udah, it's fine. Semua ada waktunya. Semua ada waktunya, it's fine. Nggak apa-apa.
Kita nikmatin aja perjalanan ini. Jangan pernah tanya, "Pak, kapan saya sampai the truth ini?" Ya, the truth ini kalau dalam spiritual mengatakan ini sudah enlightenment. Enlighten. Enlighten. Tenet, tenet gini. Enlighten. Tercerahkan. Ya, orang sudah sampai tercerahkan. Iya, ini kamu sudah bertemu ini tercerahkan. Tapi dalam belajar spiritual kita nggak pernah bilang, "Kapan saya tercerahkan?" Waduh, salah. Itu pertanyaannya salah, maka jawabannya juga salah. Karena itu fokusnya adalah pada journey-nya. Journey. Bukan kepada tujuan akhirnya. Nikmatin aja perjalanan ini. Ingat, rumusnya. Kita nikmatin perjalanan, fokus bagaimana kualitas perjalanan kamu dalam menjalani ini semua. Lalu kemudian, kita juga respect other people journey. Udah aman damai. Hidup udah aman damai. It's fine. Kamu akan bertemu dengan real truth. Karena itu, kamu lihat dari agama manapun ya, kamu akan bertemu dengan kebenaran sejatimu itu pasti ada. Ya, kalau kamu menyampaikan sebuah kebenaran sejati, maka dilihat dari sisi pandang ajaran manapun, pasti itu juga pasti akan setujui. Karena itu belajar masuk ke zona wisdom ini akan membawa kamu pada satu pemahaman yang lebih mendalam. Yes, memang begitu. Itulah rutenya, itulah faktanya. Kadang-kadang kalau kamu ingin mendalami sesuatu sampai ke level wisdom, justru malah apakah sampai wisdom lalu kemudian kamu meninggalkan agamamu? Enggak. Justru malah kadang-kadang malah itu akan membawa kamu punya pemahaman lebih mendalam. Ya, misalkan saya punya agama A, misalkan ya, agama saya adalah A. Kadang-kadang mendapatkan wisdom dari ajaran agama saya justru malah didapatkan dari orang yang beragama B. Ya, kenapa? Karena agama B tidak punya kepentingan. Lagi-lagi ketika kita belajar dari orang beragama B, tapi kita kadang-kadang justru malah saya mendapatkan bonus wisdomnya. Ya, bukankah semua kitab suci itu adalah isinya sesuatu yang harus kita renungkan, nggak bisa ditelan mentah-mentah. Ya, semuanya butuh perenungan karena mereka bermain dengan menggunakan analogi, bermain dengan perumpamaan. Itu semua perlu perenungan, sama persis seperti kita merenungkan puisinya Rumi misalkan. Nggak bisa kamu telan mentah-mentah, semua bisa menafsirkan. Memang kita diajarkan untuk menafsirkan, karena penafsiran itulah yang akan membawa kamu nanti menuju ke wisdom. Kalimatnya sama, kamu menafsirkan hari ini dengan menafsirkan 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, berbeda pada kalimatnya sama. Ya, itulah indahnya belajar agama, belajar spiritual, indahnya di situ. Jadi tidak bisa 1 tambah 1 sama dengan 2, nggak bisa. Selalu dinamis. Dan semakin setiap hari kamu akan dibawa ke dalam sebuah pembelajaran yang selalu baru melalui apa yang kita alami. Jadi guru sebenarnya siapa? Hidup, betul. Hidup ini adalah guru kita sebenarnya. Setiap hari melalui hidup kita akan dibawa menuju perjalanan, dan percayalah, semua orang akan berujung pada satu titik yang sama. Ya, perjalanan kita akan mengarah menuju ke sini. Diarahkan menuju ke sini. Ya, apapun rutenya, semua akan mengarahkan menuju ke sini. Lewat manapun kamu akan diarahkan menuju ke puncak. Itu yang saya percaya. Ya, jadi seringkali ada orang yang, saya cuma berhenti di level 1, level 2 misalkan. Misalkan di sini ada level-levelnya ya. Level 1 seperti sekolah dulu, level 1, level 2, level 3 misalkan ya. Kenapa saya berhenti? Karena diri saya sendiri yang tidak mau melepas. Ya, saya tidak mau melepas. Ibaratnya seperti saya sekolah nih kelas 3 SD, ya. Pelajaran kelas 3 SD sudah tamat, saya harus melepas kelas 3 SD, naik kelas ke kelas 4 SD. Tapi saya nggak mau. Saya senang sama gurunya. Saya suka senang sama teman-temannya. Saya mau mengulang lagi kelas 3 SD. Saya mau mengulang terus. Saya nggak mau melepas. Saya nggak mau melepas. Akibatnya saya nggak naik kelas. Tapi percayalah, dengan bertambahnya tahun, kamu akan terus dipaksa untuk kamu naik kelas jadi kelas 4, kelas 5, kelas 6 terus gitu. Karena memang seperti itulah perjalanan. Apa yang terjadi kalau kita bertahan di kelas yang sama terus? Maka kamu akan dicobai. Kamu akan menerima banyak challenge dalam hidup kamu yang membuat kamu akan mempertanyakan ulang semuanya. Semua rutenya sama. Perhatikan polanya, hampir semuanya akan menuju ke sana. Oke? Thank you teman-teman udah nonton video ini. Semoga bisa memberikan insight. Thank you untuk pertanyaannya. Ya, ini bagus banget juga ya. Semuanya sama. Semuanya yes, betul. Mungkin juga tidak di kitab Al-Quran, mungkin di kitab-kitab agama yang lain pun juga pasti punya kecocokan, punya kesamaan. Karena saya berusaha untuk mengingatkan ulang, mengarahkan perjalanan kita ini menuju ke arah the real truth. Oke? Thank you. Semoga bisa berikan insight
Punya pendapat berbeda? Boleh, ya ini kan cuma pendapat saya aja kan ya. Kita akan saling belajar di sini, saling sharing. Ingat, saya bukan guru, saya cuma teman seperjalanan. Teman-teman punya pendapat berbeda? Boleh, sampaikan. Kita diskusi bersama di kolom komentar. Oke? Thank you. Sampai ketemu di ngobrol santai selanjutnya. I love you all. Bye. Ideal. Nur, was